Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Aliman Haris di acara Sandasan. Kali ini akan sandasan tentang masalah UMKM. Sengaja saya undang Bapak Kadis UMKM Kabupaten Bangkalan, Koperasi dan UMKM. Assalamualaikum Pak Kadis. Waalaikumsalam. Pak Kadis ini yang saya kenal itu Pak Yayat. Sebetulnya Pak Kadis nama lengkapnya siapa Pak Kadis? Nama lengkap saya Iskandar Ahadiyat. Pak Iskandar Ahadiyat. Saya kalau yang Pak Iskandar Ahadiyat ini nggak pernah kenal. Tapi kalau Pak Yayat sejak dulu saya kenal. Gitu Pak Risa. Jadi kalau di Bangkalan ini, kalau Madura khususnya ya panggilannya aja yang lebih terkenal. Jadi nama lengkapnya ternyata Iskandar Ahadiyat. Ini bener Pak ya? Benar. Iskandar Ahadiyat. Pak Yayat terkenalnya Kabupaten Bangkalan. Kebetulan sekarang menjadi Kepala Dinas Koperasi dan UMKM ya Pak Kadis. Sudah berapa tahun? Saya menjabat Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro sejak bulan Mei. Oh, bulan Mei 2020. Nggak sampai setahun ya? Nggak sampai 1 tahun. Barusan pemirsa ternyata. Sebelumnya di mana Pak? Sebelumnya saya di Kabak Perekonomian. Oh perekonomian, oh berarti hanya bergelut di perekonomian Perekonomian terus. terus. Jadi urusan bagaimana pengembangan perekonomian dan macamnya itu sudah melontor, karena sudah muter-muter ya tugasnya di situ-situ saja gitu Pak Kadis ya. Pak Kadis, saya tuh banyak dapat pertanyaan dan juga keluh kesah dari UMKM yang selama ini mendengar ada bantuan presiden terhadap masalah pemulihan perekonomian dari COVID itu. Betul ada program itu Pak Kadis? Program itu benar ada. Ada ya? Sudah terbukti ada berapa yang sudah menerima bantuan. Apa namanya program itu sebetulnya Pak Kadis? Bantuannya adalah Banpres Produktif Usaha Mikro. Banpres Produktif Usaha Mikro UMKM. Usaha Mikro. Itu sejak kapan Pak Kadis? Jadi Banpres itu digulirkan sejak bulan Agustus sudah digulirkan Pak. Jadi pada saat itu kami difasilitasi oleh provinsi Timur. Jadi kami diberi kabar, diberi surat bahwa kita harus menyiapkan, kita diharapkan menyiapkan usaha mikro yang menjadi usulan untuk mendapatkan Banpres itu. Agustus ya, bulan Agustus. Pak Kadis, Dinas Koperasi dan UMKM waktu pendataan usulan, menginventarisasi usulan itu berapa banyaknya Pak Kadis? Kami pertama dari Dinas UMKM Provinsi Jawa Timur, kami diberi kuota sekitar 5.000 usaha mikro. 5.000 kuotanya? Kuota. Jadi pada saat itu kami menghimpun teman-teman usaha mikro yang sudah ada data kami, kita konfirmasi kembali data usaha mikro tersebut untuk mendaftar kepada kami. Jadi pada saat pertama kami mendaftarkan sekitar 2.000 usaha mikro. 2.000 usaha mikro, 3.000 usaha mikro kita daftarkan karena itu yang bisa kami akomodir waktu itu, karena kita tidak secara online, kita kabari kepada usaha mikro yang sudah terdaftar di kami, kita tawarkan. Namun keterbatasan anggaran yang kita punya untuk sosialisasi kepada teman-teman usaha mikro, akhirnya kami lakukan pendataan, kita dapat sekitar 3.000. Karena apakah di awal pun kita juga ragu-ragu, apa ini benar ini bantuan gitu. Nggak yakin ya? Nggak yakin juga, seperti kami nggak yakin juga. Jadi di awal-awal itu, tapi kami usaha untuk mendata itu, baik usaha mikro yang masuk dalam usaha mikro dalam koperasi. Jadi koperasi itu kan anggotanya ada yang usaha mikro yang di koperasi, ada usaha mikro yang di luar koperasi. Berarti lebih luas lagi ya? Lebih luas lagi, jadi itu jadi kita data 3.000 ya? 3.000 awal itu awalnya ya? kita usulan 3.000. Namun di kelanjutannya kami diminta kembali mendata kembali, ternyata langsung dari Kementerian Koperasi. Oh, perintahnya langsung dari Iya, Kementerian? Kementerian Koperasi bahwa kuota se-Indonesia itu ada 12 juta orang. 12 juta orang penerima yang diharapkan untuk masuk sebagai data calon penerima Banpres usaha mikro sebesar 2.400.000 per UMKM. per usaha mikro. Per usaha mikro.
12 juta itu kota nasional ya? Nasional, kota nasional. Untuk di Bangkalan setelah mendata ulang hasil dari perintah kementerian langsung dari Menteri Koperasi itu berapa yang sudah diusulkan? Untuk yang kami usulkan di tahap pertama itu sekitar 10.000 10.000 orang. 10.500 orang Untuk tahap pertama. Oh, itu masih tahap pertama. Bulan apa tuh Pak Kadis? Bulan pertama ya sekitar bulan Agustus itu Pak. Agustus juga ya? Ya, Agustus. Berarti syaratnya nggak sulit ya Pak Kadis? Syarat-syaratnya kami sesuai dengan aturan, kami tidak sulit karena wewenang kami hanya mengusulkan usaha mikro yang ada di Kabupaten Bangkalan. Jadi kita usulkan sebanyak-banyaknya. Meskipun kota 5.000 pun kita usulkan lebih dari itu. Oh, itu tak terbatas ya waktu itu ya. Artinya Pak Kadis dalam menghimpun usulan itu tidak dibatasi berapapun diusulkan gitu. Ya, memang usaha mikro yang ada di kami, jadi yang kita bisa data. Jadi kita beberapa upaya yang kita lakukan karena keterbatasan anggaran kita, karena kita di dinas koperasi itu kami tidak punya anggaran untuk mensosialisasikan kepada masyarakat secara visual. Itu pertemuan kita lakukan secara online dan sesuai anjuran dari kementerian secara online juga kita lakukan. Dari kementerian juga sudah ada suratnya kepastiannya bahwa kuotanya adalah 12 juta. Jadi kita usulkan, cepat-cepat kita usulkan 10.500 ya? Sekitar 10.500 di tahap pertama. Yang diusulkan tahap pertama. Tahap pertama. Pemirsa, ternyata usulannya 10.500 untuk tahap pertama. Untuk mendalami lebih lanjut, kita jeda sejenak. Silakan dilihat video komersial berikut ini. Assalamualaikum, kenalin aku Mia, ownernya Laundry Karpet Kediri, mengucapkan selamat atas dibukanya Laundry Karpet Bangkalan, pusat cuci karpet di kota Bangkalan. Kamu warga Bangkalan yang mau cuciin karpet, sofa, dan spring bed, jangan lupa hubungi Tasya Laundry di Bangkalan. Alamatnya ada di bawah ini. Pak Kadis, tahap pertama 10.500, ada tahap keduanya? Tahap kedua ada. Itu bulan apa tahap kedua? Tahap kedua setelah 10.500 kami sekitar bulan September ya. Agustus September. Sebenarnya di awal bulan Juli, di akhir bulan Juli itu kita sudah mulai menghimpun. Awal bulan Juli kita sudah menghimpun data tersebut. Di September di bulan Oktober ya. November bulan 11. Ya, November itu udah di tahap kedua. November diminta di tahap kedua. Diminta kembali karena dengan Vicon dengan kementerian terhadap Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Kota seluruh Indonesia secara langsung, ternyata kuota yang dikirim masih jauh dari harapan dari kementerian. Jadi, artinya di kementerian itu masih banyak ya tersedia. Sampai 12 juta orang. Akhirnya dianjurkan untuk mengusulkan kembali di tahap keduanya. Itu berapa tambahnya tahap kedua? Untuk tahap kedua kami juga karena memang sudah ada realisasi. Jadi sudah ada realisasi sekitar waktu itu ada 2.000-3.000 orang, sudah banyak lah yang realisasi, sekitar 2.000-3.000 itu sudah terrealisasi. Akhirnya teman-teman usaha mikro itu berbondong-bondong ingin mengajukan juga karena sudah terbukti bahwa itu memang ada gitu ya. Terbukti ada. Itu tahu bulan 11 ya, Oktober ya? Sekitar bulan 10, bulan 11. November bulan 11. Gini Pak Kadis, ada sandasan di grup-grup WA dan macamnya yang saya sempat ikuti, ada banyak UMKM yang mengeluh, termasuk juga kru Lingkar Jatim ini ada yang aktif di UMKM, Hasin ini UMKM yang bergerak di bidang olahan kelor Hasin itu juga tidak dapat. Juga ada banyak yang cerita ke saya, banyak yang nggak dapat, ngeluh. Dan ini sebetulnya gimana kok bisa banyak yang tidak dapat juga Pak Kadis? Sebetulnya yang realisasi sekarang itu sampai detik ini berapa Pak Kadis? Jadi untuk yang tahap pertama
kami mendapatkan data karena penyaluran tersebut sebelumnya kami sampaikan beberapa syarat-syarat usaha mikro yang mendapatkan, karena apa namanya, seleksinya bukan hanya dari kami. Jadi kami hanya mendata usaha mikro. Titik pokoknya usaha mikro itu apa? Usaha mikro adalah usaha yang di bawah, modalnya di bawah 50 juta. 50 juta? Iya. Jadi tergolong usaha mikro. Nah, data-data yang kami data, jadi usaha mikro yang kami data itu adalah satu, usaha mikro kami minta satu bukti foto bahwa ada usahanya. Yang pertama adalah KTP-nya harus Bangkalan, Pak. Yang kedua, usaha mikro itu harus punya bukti usaha, foto. Selain foto bukti usaha dan yang bersangkutan fotonya, kedua, kami mendata tersebut dalam pengusulan tersebut, usaha mikro tersebut ada pernyataan dari kepala desa. Dari surat keterangan ya? Keterangan bahwa mereka adalah usaha mikro. Betul-betul usaha mikro. Nah, kita usulkan dan ada syarat yang lebih kuat lagi juga yang nantinya akan diseleksi oleh kementerian. Apa itu, Pak Kadis? Syarat yang diseleksi oleh kementerian adalah tidak boleh punya saldo rekening lebih dari 2 juta di rekeningnya UMKM tersebut. Jadi lebih bagus UMKM tersebut tidak punya rekening bank. Itu lebih bagus karena dengan rekening bank berarti kan tidak punya uang untuk simpan di bank. Oh gitu. Tadi realisasinya sampai detik ini kira-kira sudah berapa ribu dari usulan yang ada? Berapa persen kira? Ya, kalau yang dari tahap pertama kami kemarin karena sesuai dengan petunjuk dari Provinsi Jawa Timur, kita harus aktif kepada perbankan untuk menanyakan, karena kita sambil menunggu dari Provinsi Jawa Timur, dari pusat berapa realisasinya tidak kunjung tiba. Akhirnya kita diminta untuk minta kepada Bank BRI dan Bank BNI selaku bank penyalur. Oh gitu. Jadi mereka disalurkan kepada para UMKM itu langsung dari BRI. Rekeningnya dari BRI kepada rekening dari yang bersangkutan. Jadi kalau mereka tidak punya rekening, mereka akan. Jadi nggak lewat dinas koperasi ya? Nggak mampir dulu. Tidak mampir dulu. Masa? Tidak mampir. Jadi langsung dari bank pelaksana penyaluran bantuan banpres itu ke penerima. Berarti nggak lewat dinas koperasi. Tidak lewat dinas koperasi. Yang mengusulkan. Hanya mengusulkan itu ya. Yang menentukan juga bukan? Bukan kita, jadi menentukan adalah dari kementerian. Jadi Pak Kadis, dari 10.000 sekian UMKM yang diusulkan untuk mendapatkan banpres itu, UMKM itu nggak sampai 50% ya terrealisasi ya? Tidak sampai. Kalau yang BRI, karena kami tidak data dari BRI sekitar 4.217. Jadi antara 4.000 lebih, antara 4.500 kurang. Berarti kalau 10 itu sekitar ya nggak sampai 50% Pak Kadis. Itu yang data dari BRI. Itu per kapan itu? Per kita yang sudah mendata di BRI itu yang diberikan per bulan November, sekitar minggu pertama bulan November 2020. 2020. Jadi tutup tahun masih belum ada data pastinya? Belum ada data pasti. Terutama yang dari BNI. BNI ini belum berikan data. Sama sekali? BNI? Dari BNI. Bank BNI mestinya harus transparan dan terbuka kan sebetulnya. Apa Kadis tidak pernah meminta ke BNI itu agar tercatat, artinya diketahui realisasi dari usulan, karena yang mengusulkan kan Pak Kadis. Kalau artinya realisasinya tidak dapat data yang jelas, yang pasti atau secara simultan gitu ya dari bank pelaksana BNI dan BRI, ya nggak ketemu. Nanti banyak yang jangan-jangan yang ngeluh-ngeluh di medsos segala macam itu justru sudah dapat Pak Kadis. Gimana ini Pak Kadis? Terima kasih Pak Liman. Jadi kalau yang dapat ini biasanya diem Pak Liman. Oh gitu ya. Dapat ini yang ramai. Yang tetangganya dapat, nanti mereka bilang saya kalau nggak dapat, yang tetangga dapat. Kenapa masalahnya kan kita tidak sama nggak tahu. Dia sudah punya uang di bank atau dia pernah pinjam di bank atau itu kan otomatis jatuh. Oh berarti mestinya ya bank itu juga melakukan koordinasi dengan pihak Pemda daerah dalam konteks ini adalah dinas koperasi, mestinya harus
bisa per minggu atau apa harus ada laporan Harus loh. ada laporan. Dan nyatanya sampai detik ini hanya yang data yang dipunyai oleh Dinas Koperasi Kabupaten Bangkalan per November Benar betul. itu BRI. Dari BRI. Sementara pelaksana dari Banpres ini adalah BRI dan BNI. BNI sampai detik ini masih belum ada laporan ke Dinas Koperasi dan UMKM. BNI, Pak Hengki, gimana ini di Bangkalan kok nggak ada data yang dimasukkan kepada Dinas Koperasi? Mestinya Pak Hengki memberikan itu secara simultan agar data yang sudah diusulkan itu betul-betul bisa diketahui oleh pihak Dinas Koperasi yang betul-betul berhubungan langsung dengan UMKM. Gitu Pak Hengki, nanti saya coba untuk konfirmasi ke Bang BNI, Pak Hengki, Pak BNI. BNI juga saya cari nanti untuk bagaimana bisa mengkonfirmasi masalah ini. Jangan-jangan data yang di Pak Kadis ini 4.000 sekian, ternyata sekarang sudah 11.000 sudah ada sesi semua. Hai, saya Apik Rimadia, Ketua Umum Asosiasi Laundry Indonesia, mengucapkan selamat dan sukses untuk Pusat Cuci Karpet Bangkalan, masyarakat Bangkalan, untuk laundry dan urusan karpet. Pusat Cuci Karpet Bangkalan jagonya. Oke, sukses selalu. Bye-bye. Karena sekarang sudah tahun 2021 Pak Kadis. Iya. Yang dibicarakan kan tahun 2020. 20. Iya. Oke, Pak Kadis. Kemarin saya sempat podcast di sini dengan Dinas Budpar ya, Budaya dan Pariwisata Bapak Haji Faisal. Dia berterima kasih waktu itu lewat channel ini kepada kepada Dinas Koperasi karena sudah ada sinergitas dalam konteks bagaimana membangun pariwisata di Kabupaten Bangkalan, karena ada katanya ada bantuan yang diberikan kepada Pak Darwis di tempat-tempat destinasi wisata yang dikelola dan dibina oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bangkalan mendapatkan bantuan dari Pak Kadis. Itu betul nggak? Gimana Pak Kadis? Sebetulnya Pak Kadis? Terima kasih. Jadi dalam rangka pemulihan ekonomi, Pak Iman, jadi kami melihat ada beberapa usaha-usaha mikro yang terdampak. Jadi tidak hanya mereka yang kemarin kita fasilitasi dengan anggaran dari Banpres, kita usulkan, kita juga menunggu realisasi yang bisa dilakukan oleh Banpres tersebut. Jadi untuk yang di kabupaten kita adakan beberapa kegiatan yang kita juga tidak hanya bantuan keuangannya, tapi kita bisa sarananya juga. Jadi kalau terkait dengan pariwisata, memang kami itu sarana-sarana usaha mikro, terutama pedagang-pedagang yang terdampak sekali pada saat COVID ini. Jadi seperti daerah-daerah wisata yang ada di Pantai Telangok, Pantai Pandela. Itu dapat ya? Itu berbentuk uang apa berbentuk barang? Itu berbentuk barang. Barang ya. Kalau uang kan sudah kita fasilitasi di Banpres. Oh, Banpres itu. Oh, itu pemirsa, ternyata sekarang sudah ada sinergitas antara dinas di Kabupaten Bangkalan, tidak egois ya. Pak Yayat ini meskipun itu sebetulnya adalah kewenangannya Pak Faisal, tapi karena memang itu ada sentuhan, ada beririsan dengan tugasnya Pak Yayat, itu juga tersentuh kan. Meskipun sebetulnya adalah kelompok ini 80% adalah binaan dari Dinas Pariwisata, kan gitu Pak Yayat. Oke, pemirsa, silakan saksikan video komersial berikut. Barangkali ada yang mau disampaikan lebih tegas lagi dan lebih urgent tentang persoalan-persoalan tentang UMKM, karena memang di masyarakat Pak ya banyak yang agedemungan, bahasa Maduranya agedemungan, jangan-jangan Banpres ini nggak bener gitu, karena banyak juga yang mengusulkan di waktu itu yang tidak dapat gitu. Silakan jelaskan Pak ya gimana sebenarnya. Terima kasih. Jadi kami juga memantau beberapa bantuan presiden yang nanti yang ada tahap 1 yang kami setarakan dan tahap 2. Untuk
Untuk yang tahap 1 kami belum mendapatkan data yang lengkap, terutama tadi yang disampaikan terutama dari BNI. Jadi kita belum bisa menganalisa semua berapa data yang kita terakomodir, berapa data yang nantinya tahap kedua terutama. Tahap kedua ini kok sampai sekarang kami lihat belum ada realisasi yang tahap kedua. Kita sudah mengusulkan banyak-banyak kan teman-teman, sudah sekitar 10.000 lebih juga untuk tahap kedua. Nah ini yang juga harapan kami, cuma memang belum ada surat resmi dari kementerian untuk yang tahap kedua ini. Namun secara di media sosial, medsos, beberapa pendapat dari kementerian, beberapa tunjuk dari kementerian bahwa bantuan tersebut sampai tahun 2021. Jadi ini tahun terakhir ya, berarti ya 2021 berarti. 2021. Jadi yang usulan kami yang 2020 kemarin akan difasilitasi untuk realisasi 2021. Jadi harapan kami ya nanti bisa jadi semua di 2021 ini. Kalau perlu masih ada sisa-sisa yang belum dapat, yang belum mengusulkan, bisa mengusulkan kembali. Baik itu ya. Pak Kadis gini, Pak Kadis, salah satunya ini penting untuk dan perlu untuk dijelaskan oleh Pak Kadis. Jangan-jangan yang sudah cair-cairnya yang mendapatkannya adalah orang-orangnya Pak Kadis saja. Kan itu sempat muncul kata-kata itu. Ini kayaknya orang-orangnya saja yang dikasih, orang-orang yang di luar bahkan dianggap sangat politis Pak Kadis. Bener enggak ini Pak Kadis? Ini kalau terus terang aja kami tidak punya wewenang untuk menentukan bahwa seseorang ini dapat atau tidak. Karena seleksi semua dari kementerian. Kami diminta mengusulkan saja dan benar-benar pada usaha mikro. Jadi kami merekom bahwa ini usaha mikro dengan pernyataan seperti yang disampaikan, dengan saya sampaikan, foto pernyataan dari kepala desa atau dari dinas perizinan bahwa dia ada usaha mikro. Nah, kita usulkan dengan foto-foto, dengan KTP, mereka punya rekening atau tidak, ya kita data. Nah, yang seleksi adalah dari kementerian. Jadi semua yang sudah memenuhi syarat itu Pak Kadis tidak satu pun yang disisihkan untuk tidak diusulkan, semuanya diusulkan. Semuanya diusulkan. Semuanya diusulkan. Kalau mereka memenuhi syarat. Anggapannya yang tidak dapat ini kayaknya jangan-jangan ini hanya untuk melanjutkan yang orang-orangnya Pak Kadis saja kan gitu Pak Kadis. Ternyata enggak Pak Kadis ya. Tidak. Jadi kami, semua yang datang ke kami, baik yang awal kita lakukan secara online maupun kita mendaftar langsung kepada kami, itu kita usulkan. Dan ya? itu ada bukti bahwa mereka diusulkan. Yang penting memenuhi syarat. Memenuhi syarat. Gitu ya. Memenuhi syarat, jadi kita usulkan dan itu bisa dilihat di kami, sudah diusulkan semua. Jadi begitu mereka mendaftar langsung kepada kami, buktikan bahwa mereka sudah masuk di komunitas. Gitu pemirsa, para UMKM. Ternyata Pak Kadis ini tidak punya kewenangan untuk menentukan. Jadi kalau ada yang bilang bahwa yang tidak menerima itu gara-gara yang menerima itu gara-gara adalah orang-orang dekatnya Pak Kadis, itu fitnah. Ini kata Pak Kadis. Gitu Pak Kadis ya. Oke Pak Kadis, barangkali sebagai closing statement silakan sampaikan apa yang mau disampaikan oleh Pak Kadis tentang masalah UMKM Banpres dan segala macamnya ini. Silakan Pak Kadis. Terima kasih Pak. Jadi terkait dengan Banpres, kami berharap bahwa semua data yang kami dapatkan, terutama yang kami sudah memenuhi syarat, karena kami keterbatasan untuk mendeteksi kami terhadap usaha mikro yang rekening, kami tidak bisa mengisi rekeningnya. Kedua, dia pernah pinjam di bank apa enggak? Nah, ini yang kami tidak bisa. Nah, jadi itu adalah wewenang dari kementerian. Jadi di situ yang pusat, jadi yang pusat baik Kementerian Keuangan maupun Kementerian Koperasi dengan perbankannya, dengan BUMN. Ini yang kami tidak bisa sejangkau sejauh itu. Jadi kalau tadi mau disampaikan Pak, hanya orang-orang saya, kalau orang saya umpamanya tidak punya rekening yang lebih dari itu tetap tidak akan dapat. Jadi kalau punya orang saya, ada orang yang kita anukan bahwa itu sudah tidak memenuhi syarat, dia punya rekening lebih dan dia punya pinjaman di bank, tidak akan dapat. Pasti tidak dapat. Itu. Jadi kalau bukan orang saya tapi mereka memenuhi syarat, ya insya Allah dapat. Dan kita harapkan semua dapat, dan saya berharap kepada Kementerian Koperasi supaya lebih teliti. Jadi data-data kita itu bisa masuk semua dalam seleksinya mereka. Takutnya ada sebagiannya tidak terseleksi sama mereka. Nah ini yang bukan wewenang saya masalahnya. Dan itu tidak langsung kepada saya, jadi
Dan kami tidak bisa intervensi beliau yang di Jakarta bahwa Pak ini punya saya kok tidak diseleksi yang ini. Itu benar, kami tidak bisa sampai sejauh itu. Cuma kami bisa menanyakan bahwa data tersebut tidak bisa menerima dengan alasan seperti apa yang disampaikan. Kami berusaha dan kami berharap bahwa kepada Kementerian Koperasi Usaha Mikro maupun tim yang dari tim keuangan, termasuk itu juga asosiasi oleh BPKP atau BPK yang menyeleksi dalam timnya tersebut, bahwa kami, teman-teman kami ini, usaha mikro, saudara-saudara kami, usaha mikro ini bisa terseleksi semua, dan yang berhak mendapatkan, yang memang berhak mendapatkan, mereka akan bisa mendapatkan usaha mikro ini. Untuk mungkin ada tambahan sedikit Pak. Silakan. Untuk terkait masalah pendampingan kami di kami ini, karena tidak hanya ini saja, kami untuk pengembangan usaha mikro di Kabupaten Bangkalan, kami ingin berharap adanya klinik usaha mikro. Jadi klinik usaha mikro ini yang kita harapkan bahwa nantinya menjadikan pendampingannya kepada usaha mikro. Jadi keluhannya apa mereka? Mungkin kalau modal kita arahkan ke mana, kan kita ada banyak sekali bantuan keuangan yang bisa disalurkan seperti yang bisa diakses KUR bisa ini kan. Kalau kesulitan masalah teknologi SDM-nya kita akan bina mereka seperti apa. Jadi di klinik tersebut yang nantinya saya harapkan usaha mikro ini ada di Kabupaten Bangkalan. Nah, dengan tim-tim terkaitnya nantinya tidak hanya ada masalah modal, tidak hanya ada masalah ini, kita melaksanakan kepada teknologi, kemasan segala macam, teknologinya seperti apa. Nah, ini yang harapan kami terkait dengan pengembangan usaha mikro di Kabupaten Bangkalan. Oke, terima kasih Pak Kadis. Pemirsa, khususnya pelaku UMKM, perhatikan apa yang dikatakan Pak Kadis barusan, bahwa yang mau untuk bagaimana dibina UMKM-nya silakan berkoordinasi dengan Dinas UMKM Kabupaten Bangkalan. Barangkali bisa untuk divestasi untuk bagaimana mengakses permodalan, KUR dan lain-lain, karena tidak hanya Banpres ya, banyak hal yang lainnya, termasuk juga bagaimana cara untuk mengembangkan UMKM itu. Insya Allah di Dinas Koperasi Kabupaten Bangkalan siap untuk mendampingi dan membina. Itu salah satu kesimpulan yang sempat saya tangkap. Mudah-mudahan bermanfaat. Perlu dicatat bahwa Dinas Koperasi Kabupaten Bangkalan tidak dalam kapasitas untuk menentukan siapa yang mendapatkan perusahaan Banpres. Itu semua adalah kewenangan dari pusat. Dan kalau mau, ini tipnya para UMKM, kalau mau mengajukan itu jangan sampai punya duit di rekeningnya 2 juta, karena itu salah satu kriteria yang dijadikan penentuan siapa yang mendapatkan bantuan UMKM yang 2.400.000 itu untuk mendapatkannya. Itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.